Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadris Wanuri, NPM 2001-08-2012, jurusan Tadris Biologi kelas B. Saya akan menjelaskan tentang puasa. Pengertian puasa. Puasa adalah meninggalkan makanan, minuman, pernikahan, dan pembicaraan. Pada dasarnya, puasa memiliki makna menahan, meninggalkan, dan menjauhkan. Adapun rukun puasa dibagi menjadi dua, yaitu 1. Menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua, niat. Niat adalah tekad kuat untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Niat puasa cukup di dalam hati, tidak perlu diucapkan dengan lisan. Berikut adalah macam-macam puasa beserta contohnya. Yang pertama, puasa fardu. Fardu tertentu seperti puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, puasa wajib. Puasa wajib terdiri dari wajib tertentu seperti puasa nazar. Yang ketiga, puasa sunnah. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang keempat, puasa yang dilarang. Puasa pada hari raya. Puasa pada hari Jumat. Tujuan puasa. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 menyebutkan tujuan puasa yaitu takwa. Takwa yang dalam bahasa Indonesia berarti menjaga atau memelihara diri. Hikmah puasa. Hikmah ibadah adalah manfaat atau nilai taubah di luar tujuan yang diperoleh dari pengalaman beribadah. Hikmah puasa yang ditinjau dari pendidikan. 1. Mendidik kejujuran. 2. Mendidik kedisiplinan. 3. Mendidik kesadaran. Puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan. Para ulama sepakat bahwa hukum puasa adalah fardu. Hukum ulama sepakat bahwa apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan terkena siksa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Batal puasa dan wajib mengqadha. 1. Makan minum dengan sengaja. 2. Terpaksa dan tersalah. 3. Muntah dengan sengaja. 4. Sengaja mengeluarkan sperma. 5. Haid dan nifas. 6. Murtad. 7. Niat berbuka. Sunah-sunah dalam berpuasa. Orang-orang yang berpuasa disunahkan antara lain 1. Menyegerakan berbuka. Yang kedua, berbuka dengan kurma atau air minum. Yang ketiga, berdoa sesuai berbuka. Yang keempat, makan sahur. Yang kelima, mengakhiri makan sahur. Hal-hal yang diperbolehkan pada saat berpuasa. 1. Menggunakan cela atau parfum. Yang kedua, mencium pewangian. Yang ketiga, injeksi dan infus. Yang keempat, mandi dan untuk menghilangkan dahaga dan rasa panas. Hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. 1. Mencicipi makanan yang tidak diperlukan. Kedua, berlebihan dalam berkumur. Yang ketiga, mencium dan bersentuhan dengan lawan jenis yang menimbulkan nafsu birahi. Mengqadha puasa. Barang siapa yang berbuka, maksudnya tidak berpuasa di bulan Ramadan karena alasan syar'i yang mengharuskan qadha, maka ia berkewajiban mengqadhanya pada hari-hari lain selain Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tobing, NPM 20010810006, jurusan Tadris Pendidikan Biologi IAIN Metro kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai bab iktikaf. Selanjutnya, paling tidak kita akan bahas mengenai yang pertama pengertian iktikaf, yang kedua hukum iktikaf, yang ketiga syarat-syarat iktikaf, dan yang terakhir mengenai perihal yang membatalkan iktikaf. Untuk selanjutnya, pengertian iktikaf. Iktikaf berarti berdiam atau menetap di dalam masjid yang dilakukan oleh orang tertentu dan disertai dengan niat iktikaf. Itu merupakan pengertian dari iktikaf. Untuk yang selanjutnya yaitu hukum iktikaf. Hukum iktikaf ialah sunnah atau mustahab dilaksanakan kapanpun pada bulan Ramadan ataupun bulan-bulan lainnya. Namun, iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama daripada iktikaf pada bulan lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa 10 hari
terakhir bulan Ramadan merupakan malam-malam yang baik, yaitu malam-malam Lailatul Qadar. Untuk yang kedua yaitu syarat-syarat iktikaf. Syarat-syarat iktikaf ada 7. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, ketiga tidak tidur, yang keempat bersih dari haid dan nifas, selanjutnya tidak berhadas besar, berdiam diri selama kurang lebih dari masa tumakninah dalam sholat, dan yang terakhir dilakukan di dalam masjid, lebih utamanya dalam masjid jami. Jadi iktikaf ini dalam poin nomor 7 ini pelaksanaannya di dalam masjid tidak boleh dilakukan selain di masjid, di rumah ataupun di musala, harus di dalam masjid. Dan untuk syarat-syarat iktikaf sendiri, iktikaf dilakukan secara berturut-turut. Jika iktikaf dilakukan secara berturut-turut, maka niatnya harus diperbarui apabila keluar masjid untuk sesuatu yang dapat memutus kesinambungan. Dan perlu digarisbawahi bahwa iktikaf haram hukumnya jika tanpa seizin suami untuk seorang istri, dan haram hukumnya tanpa seizin tuan untuk hamba sahaya. Dan untuk yang selanjutnya ataupun yang terakhir mengenai perihal yang membatalkan iktikaf, di sini terdapat 6 poin yang membatalkan iktikaf. Di antaranya saya sebutkan: 1. Karena bersetubuh. 2. Bersentuhan kulit disertai syahwat. Yang ketiga gila atau pingsan. Yang keempat berhadas besar. Kelima murtad. Dan yang keenam mabuk. Demikian tadi pemaparan mengenai iktikaf, dari mulai hukum iktikaf, syarat-syarat iktikaf, perihal yang membatalkan iktikaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.